Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ustaz Haris Munandar, Ustaz Budi, para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya sebenarnya sangat ngantuk dari tadi. Kalau ngantuk sunahnya tidur, bukan seminar. Dan saya udah berulang kali sebetulnya menolak saya untuk hadir di seminar ini ya, karena saya bilang ke Pak Nadi yang bicara udah cukup gitu ya, paling yang saya sampaikan juga sama ya, tapi mereka rapat lagi akhirnya saya pokoknya harus hadir ya. Tadi malam saya baru dari Jogja sekitar jam 1 baru nyampe, jadi sangat kurang tidur. Mudah-mudahan saya nggak lupa apa yang mau saya sampaikan. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kita berangkat saja dari satu ayat Al-Quranul Karim yang sudah sering kita hafal ya, bagaimana kebangkitan generasi yang dijanjikan oleh Allah, generasi yang menang. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Jadi kalau kaum muslimin sudah murtad dari agama Allah, lari dari agama Allah, maka pasti ya akan didatangkan satu kaum, satu generasi. Nah, ciri-ciri kaum ini yang menarik untuk kita renungkan. Pertama, yuhibbuhum, ya, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Tadi Ustadz Budi sudah menjelaskan bagaimana selalu kehancuran itu diawali ketika prioritas kecintaan pada Allah itu hilang. Orang menjadi cinta dunia, hubbud dunia. Banyak hadis Rasulullah yang mengingatkan ya bahwa dunia itulah yang menyebabkan hubbud dunia itu ya, yang hancur, menyebabkan umat hancur. Ingat sekarang ini juga kita akan menghadapi yang sama ya. Mengapa kemudian partai-partai Islam kehilangan pamor? Mengapa sekolah-sekolah Islam kemudian menurun ya, gregetnya, kualitasnya? Kenapa institusi-institusi Islam juga sama? Siapapun yang terjangkit penyakit hubbud dunia, seperti kata Rasulullah, yushiku an tatada'a alaikum al-umam ya, kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Ya, wa min qalatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, qala bal antum katsirun walakinnakum muthaun ka gutha'is sail. Ya, wala yangzi'anna min suduri aduwikum al mahabata minkum. Dicabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Kalian banyak tapi buih air yang mengalir. Wala yaktifanna fi qulubikum al wahnu, dan tertanam dalam dirimu penyakit yang namanya al wahnu. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu ya, jadi umat Islam ini unik ya, umat yang unik memang, yang diutus oleh Allah untuk umat manusia ini unik, karena kita ini tidak boleh kalah di dunia. Jadi kalau orang kafir lebih tinggi daripada kita di dunia, kita dosa. Jadi kalau orang kafir lebih menguasai kita dalam bidang politik, ekonomi, sosial, institusi yang lain semua itu, maka kita nggak boleh kalah sama orang kafir. Tapi setelah kita menang, kita nggak boleh cinta dunia ya. Makanya dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ini hadis ini yang menarik ya, Rasulullah mengingatkan pada kita, beliau pernah ya diperjalankan oleh Allah berdiri di pintu surga, dan beliau lihat yang banyak masuk surga itu orang miskin ya. Orang-orang kaya tertunda masuk surganya, ngantri dulu karena hitungannya lama orang kaya itu. Makanya doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Sampai sekarang saya belum pernah berani itu khotib doa Allahumma ahyini miskinan. Saya nggak yakin tuh makmum berani mengaminkan. Saya juga nggak pernah dengar tuh khotib berani. Nanti coba yang nutup doa Allahumma ahyina miskinan gitu ya, seperti doa Rasulullah. Aisyah bertanya, Rasulullah kenapa doa seperti itu? Karena memang
Bukan Rasulullah itu miskin sebenarnya, Rasulullah itu kaya. Beliau pedagang yang sukses, istrinya kaya raya, beliau kepala negara. Tapi beliau hidup dalam keadaan miskin. Nah itu yang susah. Rasulullah itu saldonya 0 hariannya. Ya, nggak ikut asuransi Rasulullah itu. Ya. Tapi saya nggak melarang asuransi, ya. Cuma dulu Rasulullah begitu. Ya. Beliau ya apa yang dimakan hari itu, ya itu susah itu kita ikuti. Beliau tuh suri tauladan yang luar biasa. Jadi bagaimana hubud dunia, orang mukmin itu menguasai dunia. Makanya kan siapa Sayyidina Umar ya waktu yang menangis ketika lihat Rasulullah tidur di tikar ya. Padahal kalau Rasulullah mau, beliau bisa tidur di atas mahligai istana, tempat tidur yang nyaman. Beliau lebih daripada kaisar. Ini yang luar biasa. Nah itulah yang tadi disebutkan oleh Ustadz Budi, bagaimana bukan kekayaan, tapi bukan kemiskinan, bukan kefakiran. Jadi umat ini harus kaya, karena untuk perjuangan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan itu orang-orang kaya semua. Tapi ya mereka digunakan untuk berjihad fisabilillah. Jadi itu kunci. Jadi yuhibbuhum wa yuhibbunahu, kecintaan pertama adalah cinta pada Allah. Nah ini apakah kita masih bisa? Ya, ada seorang aktivis gerakan dakwah Islam ke rumah saya. Lihat, Ustadz kita mau bikin negara Islam. Saya bilang bener nih, sanggup. Ya, saya melihat daerah yang sekarang diberi kesempatan menerapkan syariat Islam, ternyata nggak siap. Ketika laksanakan tuh syariat Islam, ternyata nggak siap orangnya, nggak siap aparatnya, nggak siap masyarakatnya. Ya, ini justru akhirnya ketika kita mengatakan tegakkan syariat, ini harus betul-betul kita hitung, ya, siap nggak pemimpinnya. Ya, saya bilang kalau nanti ada anggota keluarga Anda yang berzina, siap nggak dirajam? Siap nggak Anda dirajam sendiri? Ya, itu makanya syariat Islam itu tegak di atas akidah yang kokoh. Ya, jadi rahimakumullah, ini Rasulullah berhasil ya membangun peradaban Islam di Madinah dengan luar biasa dalam waktu yang sangat singkat, dari masyarakat yang gila khamr, gila minuman keras, menjadi masyarakat yang benci minuman keras. Hanya tidak lebih dari 20 tahun ya, proses itu berlangsung dan masyarakat berubah. Nggak ada pemimpin di dunia yang sanggup seperti beliau. Kembali ke tadi ya, ciri generasi pertama ini, yang generasi yang menang ini ya adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya, ini perlu mujahadah ala nafs, memang perlu tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, tapi tidak boleh jihad hawa nafsu ini didikotomikan dengan jihad qital. Di masa perang salib misalnya, Salahuddin Al-Ayyubi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, beliau orang-orang yang giat dalam mujahadah ala nafs, tapi juga menggerakkan umat untuk berjihad fisabilillah. Ada seorang tokoh di Indonesia aja yang jarang, kalau dalam ujian-ujian tuh hampir banyak mahasiswa S3 pendidikan Islam yang saya kasih soal itu banyak gagal. Ya, saya suruh menceritakan siapa itu yang bernama Adipati Yunus. Ya, banyak yang nggak ngerti. Saya tanya, Gajah Mada tahu? Tahu. Tukul tahu? Tahu. Sule tahu? Tahu. Ya, begitu tanya, Adipati Yunus tahu nggak? Tidak tahu. Padahal Adipati Yunus ini mujahid besar. Beliau raja kerajaan Demak yang memimpin ekspedisi kapal perang dari Demak ke Malaka. Mengirim ekspedisi kapal perang, berarti pada waktu itu kerajaan Demak dan kerajaan Goa itu sudah mampu memproduksi ratusan kapal perang. PT PAL aja nggak bisa sekarang ini. Jadi itu luar biasa pada zaman itu. Dan Adipati Yunus mimpin sendiri ekspedisi jihad itu ke Malaka, dan beliau syahid di situ. Hampir nggak dikenal oleh para pelajar kita, guru-guru sejarah kita, nggak ada yang kenal Adipati Yunus itu. Tanya Gajah Mada tahu. Ya, kalau kemarin ada musyawarah kerja nasional satu ormas Islam perempuan, ratusan saya kasih soal, ya, hampir semua salah. Kalau saya katakan siapa yang menyatukan Gajah Mada dengan kerajaan Majapahit,
Hampir semuanya setuju. Dari mana Gajah Mada pernah menyatukan Nusantara? Siapa yang dulu menyatukan Nusantara ini? Bukan Gajah Mada. Yang menyatukan para ulama kita. Ya ini jadi banyak yang kemudian tidak kenal, ya tidak kenal tokoh-tokoh kita yang betul-betul dulu telah mempertahankan agama ini, ya dari serangan. Kita dijajah oleh Belanda itu gak main-main, ya sekitar 300 tahun. Dan selama itu pula penjajah berusaha untuk mengkristenkan negeri kita ini dengan segala cara. Dan hebatnya para ulama kita menjaga umatnya, sehingga laporan-laporan pemurtadan pada waktu itu justru jarang kita dapatkan. Justru ketika sekarang penjajah sudah pergi, banyak laporan pemurtadan sekarang ini. Ya, jadi negeri kita ini dulu ya beratus-ratus tahun dipimpin oleh orang kafir. Ya, makanya di Jakarta itu saya bilang, wah nanti kalau Jokowi jadi presiden, gubernurnya kan kafir. Ya, saya bilang, ya dulu kita juga gubernur Jakarta juga kafir ratusan tahun. Ya, menghibur aja ya daripada nggak ada lagi. Kondisinya sudah begitu mau diapain lagi, ya kan? Jadi hadirin rahimakumullah, ini ya kembali kepada tadi konsep bahwa yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yang kedua apa? Adillatin 'alal mu'minin. Ya, generasi yang dijanjikan Allah ini, yang menang ini adalah mereka berkasih sayang sama mukmin. Ya, kita selalu berdoa wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Inilah yang perjuangan berat di antara kita. Kadang-kala para pejuang syariah, ya, para pejuang akidah sama-sama ingin berjuang tapi berantem. Bukan hanya berantem beda pendapat, berantem secara hati juga. Saya pernah undang berapa di Malang itu ya, berbagai kelompok saya undang. Kemudian saya cerita, saya ini 10 tahun di MUI Pusat di Komisi Kerukunan Umat Beragama. Dalam berbagai kunjungan ke daerah-daerah gitu ya, dengan tokoh-tokoh agama lain itu kita bisa senyum, ya, bisa makan bareng. Tapi kadang-kala kalau kita sama aktivis Islam, kok susah ya? Kadang-kala ketemu aja udah matanya melotot, gitu. Jadi senyum aja nggak bisa. Ya, sampai saya bilang cobalah program pertama ini nggak usah ngomong dulu, ya, senyum dulu. Ketemu senyum, ya kan? Kedua tukar menukar makanan. Ya, ketiga nanti saling ambil menantu. Ya. Bagus saya bilang itu. Suaminya Hizbut Tahrir, ya, kemudian istrinya Salafi. Ya. Ya kan? Suaminya MTA, istrinya NU. Ya. Jadi ada dinamika yang tinggi di dalam rumah tangga itu, ya kan? Diskusinya berlangsung terus-menerus, gitu ya. Ya. Kan sama-sama mukmin, katanya mukmin, saya bilang gitu. Jadi mukmin harus saling mencintai, ya kan? Tapi kan nggak boleh saling membenci. Kita yang diperintahkan kan apa? Tawasau bil haq wa tawasau bisabr, kan? Tawasau bil marhamah. Kita harus menasehati, bukan mencerca. Nah, itu yang banyak saya perhatikan, kita ini mencaci, bukan tausiah. Kan saya bilang teman, sebetulnya kita tahu nih bid'ah gitu ya. Kita mau ngomong, daripada kita bilang antum bid'ah finnar, nah, kan sebenarnya mau bilang bid'ah, kan lebih baik kita datengin, kita bawain makanan, ya kan. Setelah dia seneng, ya kita tanya, ya akhi, menurut pendapat saya kok anda ini melaksanakan bid'ah, gimana pendapat anda? Ya, menurut saya anda itu melaksanakan bid'ah. Terus dia mengatakan, oh enggak kok, ini ada sunnahnya juga, ada dalilnya. Nah, dalilnya yang mana? Nah, terjadi diskusi, ya kan. Jadi kalau kemudian kita sudah maki duluan, nggak ada diskusi, nggak seru, ya nggak seru. Jadi saya pernah diundang gitu ya oleh Kiai NU di Jember, gitu. Kumpulin kiai-kiai di situ. Pernah di Gresik pernah gitu, Habib ceramah. Ada yang tahu saya ketua Dewan Dakwah waktu itu. Terus di stop, moderatornya stop. Maaf Pak Adian, Anda berhenti dulu. Ini ada peserta yang nanya, Anda Wahabi bukan? Belum ceramah udah dihentikan, Anda Wahabi bukan gitu. Waduh, ini saya bilang saya orang Islam, saya bilang gitu kan. Saya nggak tahu saya Wahabi apa enggak, ya tapi saya orang Islam dan kita berbuat untuk Islam. Ini soalnya pernah saya cerita sama teman-teman Habib ini kan, ya kita kan memahami Wahabi harus begini-begini. Langsung dia bilang, ya kalau begitu bukan Wahabi katanya. Wah, gitu ya. Jadi sudah sudah tegang. Nah kalau di MIUMI itu unik.
ya, majelis pimpinannya itu. Ada Ustadz NU, Kiai NU yang aktif ya mengkritisi Wahabi, ya Gus Idrus. Ya, tapi ada juga yang agak-agak Wahabi, saya bilang itu. Wahabi enggak, saya enggak ngerti gitu ya. Tapi ada juga yang enggak jelas Wahabi atau enggak gitu ya. Jadi tapi uniknya ya, ketika kita berkumpul kita bisa sepakat. Yuk kita sepakati yuk, saya bilang gitu kan. Kita sekarang bisa sepakat enggak? Kalau enggak sepakat kita bubar aja dari sekarang. Enggak ada gunanya kita lanjutkan. Sekarang ada enggak yang kita sepakati? Nah, ternyata ada. Kita sepakat apa? Pokoknya kita melawan kristenisasi, melawan aliran sesat, melawan liberalisme, ya termasuk melawan sesat, termasuk Syiah dan lain-lain. Nah, ada wilayah-wilayah yang kita nggak sepakat, ya, misalnya masalah rokok. Nah itu nggak sepakat tuh, ya pokoknya yang dari NU minta ini jangan kita bahas, ya, ini daerah ini jangan kita bahas, ya silahkan yang Ustadz Bakhtiar Nasir, yang siapa yang nggak mau rokok silahkan, ya kan. Tapi yang sini yang wilayahnya masih menerima rokok. Ashabul Uhdud. Iya, sepakat sekali. Jadi saya pernah diundang di satu pesantren Jogiri di Jawa Timur tuh kan. Wah itu kiai santrinya seminar begini ngerokok semua di sini. Wah, dulu gitu. Waduh, saya melihat. Tapi kita bahas tentang Zionisme, liberalisme, tentang ini asik itu seminarnya itu. Ya, pokoknya melawan kristenisasi, liberalisme, Syiah. Mereka ngusir Syiah loh dari Sampang. Iya kan? Tapi kalau kiainya kan ditanya Hidayatullah, kenapa Pak Kiai masih merokok? Dan Kiai Sidogiri itu luar biasa. Dia mengharamkan bantuan pemerintah. Kurikulumnya nggak mau ikut pemerintah, pendidikannya mandiri, udah 300 tahun. Ya, dibantu pemerintah nggak mau, karena menurut mereka duit pemerintah itu syubhat. Nah itu susah itu. Kita aja minta bantuan belum tentu dikasih, ya kan? Mereka dikasih nggak mau, itu ada kiai begitu. Ya, tapi ya ketika ditanya kenapa Pak Kiai masih merokok, ya dia bercanda, ya dia bilang saya kan NU, kalau saya nggak ngerokok dikira Muhammadiyah nanti. Ya itu. Nah itu candaan ya, itu kiai-kiai itu begitu. Ya kita nggak sepakat dalam soal rokok, ya. Saya bilang yang penting nanti kita buat rokok herbal. Ya ngerokok tapi sehat, gitu loh. Dan ini sekarang kan merokok iklannya aja, rokok itu jujur ya iklannya itu hebat sekali itu. Itu iklan yang perlu dicontoh itu kayak rokok itu, ya. Iya. Rokok membunuhmu, kan hebat sekali itu. Jadi luar biasa ini, ya. Kok sampai rokok tadi gimana? Adillatin alal mu'minin, ya kita harus rukun meskipun kita beda pendapat, ya. Kemarin di Miumi itu kita undang teman-teman yang dari CAT, Hizbut Tahrir, Bulan Bintang, PKS, kita undang semua kan bahas tentang demokrasi. Saya bilang silahkan Anda berhujah sebebas-bebasnya, presentasi kenapa demokrasi itu syirik akbar, khofi, usul fikihnya mana kita diskusikan. Hizbut Tahrir bilang demokrasi Islam kufur, silahkan. Yang Bulan Bintang Muhammad Khotot bilang justru saya masuk DPR untuk menegakkan syariat Islam. Nah gitu diskusi mereka, bisa ketawa ternyata itu. Ketika kita pertemukan gitu diskusi gini-gini bisa senyum. Nah itu senyum dulu penting. Ya nanti bisa makan bareng, selesaikan urusan di belakang. Ya karena problem kita ini besar. Ya umat kita ini mau dimusnahkan. Tadi Ustaz, kalau kita lihat bagaimana bentuk pemurtadan, penghancuran Islam luar biasa. Ya sekarang ini kita lihat program di TV itu masya Allah. Ya tadi yang bilang Ustaz Azhari itu betul itu. Ya isi TV itu asal joget aja laku. Saya udah bingung. Ini udah maksiat, nggak mutu lagi maksiatnya gitu. Jadi maksiatnya itu nggak mutu gitu loh. Ya maksudnya nggak ada seninya sama sekali, tapi laku. Itu kan udah kualitasnya rendah banget gitu ya. Jadi udah masuk neraka nggak pakai mikir. Gitu. Ini negeri kita yang luar biasa ini. Orang mau masuk neraka aja ngantri, ya, beli tiket. Itu kan sukses iblis betul ini. Jadi adillatin alal mu'minin. Yang ketiga rahimahullah apa? Aizzatin alal kafirin. Ya, syaratnya harus punya sikap izzah orang mukmin itu. Itulah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sampai kita lihat bagaimana waktu itu Ja'far bin Abi Thalib, ya, lihat perdebatan Ja'far dengan pemuka-pemuka Kristen dengan siapa itu Ammar bin Yasir, ya, utusan dari Quraisy. Ketika mereka jadi pengungsi di Habsyah, itu luar biasa. Tidak tampak orang-orang Muslim waktu itu mereka merendahkan martabat mereka. Ketika mereka minta perlindungan saja menjadi pengungsi, orang Muslim itu hebat.
dialognya tangkas sekali. Nah ini yang kadang-kadang nggak kita temukan lagi. Kita nggak punya diplomat ulung, ya, yang sanggup berhadapan dengan tokoh-tokoh dunia di situ. Ini luar biasa. Coba perhatikan lagi bagaimana Rasulullah itu mengkader sahabat-sahabat beliau menjadi manusia-manusia terbaik di zamannya, punya sikap izzah. Makanya waktu itu kan sahabat bertanya ketika, loh kok orang Islam dikeroyok oleh umat-umat yang lain seperti makanan. Wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita sedikit? Ya tidak. Kamu banyak. Nah itu. Jadi aizzatin alal kafirin itu. Bagaimana membangkitkan sikap izzah? Problem yang sekarang ini westernisasi segala macam karena tidak ada izzah. Ya, karena tidak bangga dengan Islam. Dan sampai saya ngajak kepada sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren, ya waktu yang nanya tadi tentang Wahabi itu saya bilang, coba Anda punya pesantren semua, kurikulum sejarah Anda itu sudah Islami belum? Coba cek lagi. Kalau pakai buku-buku pemerintah masih yang dibesar-besarkan adalah Hindu yang menyatukan Indonesia Mojopahit. Sejak kapan Gajah Mada itu menyatukan Nusantara? Seolah Hindu itu pernah besar. Hindu ini sudah habis, iya kan? Mojopahit itu Candi Borobudur sudah tertimbun, diangkat lagi. Di Palembang itu Buddha sudah habis, ratusan tahun mereka berkuasa. Tapi kenapa di Palembang ya tidak ada bekasnya orang Buddha? Padahal tidak ada pembantaian orang Buddha, tidak ada pengusiran orang Buddha, dan tidak ada pemaksaan orang Buddha masuk Islam. Andalusia bebas Islam karena dipaksa kaum muslimin oleh siapa, Ratu Isabella tadi ya, di The Edict of Expel, di perintah pengusiran setelah Granada jatuh itu 1492, dia dihancurkan, kemudian dikasih perintah pengusiran, 3 pilihan, masuk Kristen, keluar dari Spanyol, atau mati. Pilihan cuma 3. Ya, mereka kemudian disebut dengan Moriscos, ya, History of Moriscos, kaum orang Islam yang terpaksa masuk Kristen. Dipaksa lagi mereka itu untuk meninggalkan seluruh identitas Islamnya. Nggak boleh menggunakan nama Arab, nggak boleh menyimpan tulisan Arab, nggak boleh tradisi khitan, nggak boleh menyimpan Quran. Luar biasa, habis semua identitas Islam di situ. Itu bagus kalau Ustadz Azhari ya, kita buat acara tahunan itu ya. Harus dibuat acara tahunan apa mengingat pembasmian Muslim di Spanyol. Karena jauh ketika umat Islam berkuasa di sana 800 tahun. Umat Islam itu minoritas, tapi mereka memberi kesempatan agama-agama lain untuk belajar. Ya, sampai ada satu buku yang sering saya kutip. Buku itu ditulis oleh sejarawan Irlandia, What Islam Did for Us. Ya, penulisnya Tim Wallace Murphy. Tim Wallace menggambarkan bagaimana Barat itu harus membayar hutangnya kepada umat Islam. Ada satu subbab buku itu judulnya The West Debt to Islam, hutang Barat terhadap Islam. Kata Tim Wallace Murphy, sampai kapanpun Barat tidak akan pernah bisa membayar utangnya pada umat Islam. Karena di saat mereka dulu dalam kegelapan, Andalusia itu menjadi mercusuar dunia, dan mereka waktu itulah belajar mengirim pendeta-pendeta mereka, belajar bahasa Arab, belajar sains, belajar teknologi ke Andalusia itu. Dan waktu itu umat Islam nggak ada royalti, nggak kayak sekarang. Mereka bebas belajar, mereka menerjemahkan buku-bukunya, karena Islam itu rahmatil alamin. Dalam pikiran para ulama kita, semakin banyak bukunya diterbitkan, dibaca orang, semakin banyak dapat pahala. Nah itu jadi lain, rahmatan alamin konsep Islam itu. Jadi aizzatin alal kafirin, Islam itu harus punya sikap izzah. Bagaimana sikap izzah ini tertanam sekarang ini? Ya, sekarang banyak orang-orang yang tidak punya sikap izzah, ini yang masalah. Pertama, kadang-kadang begini, kita dibuat minder oleh mereka. Ya betul kayak Ustaz Budi tadi itu, bahwa betul Anda ini hebat, tapi kan dulu. Ya, Islam itu ya Allah mana? Islam tinggi itu yang mana? Ya kan? Milih wali kota aja nggak bisa. Gitu kan? Mana Islam tinggi itu? 1,4 miliar betul, menyelesaikan masalah Palestina tidak bisa sampai sekarang. Ya. Oh Islam hebat itu dulu, politiknya hebat, khilafah, iya itu dulu, sainsnya hebat dulu. Itu dulu. Sekarang mana? Apa yang Anda banggakan sebagai orang Islam? Ya, kalau kita ditanya begitu apa jawaban kita? Apa yang Anda banggakan sebagai orang Islam sekarang? Aizzatin alal kafirin. Pertama dari sekalian, kita punya sejarah yang gemilang. Islam bukan hanya konsep yang kosong, tapi Islam adalah konsep-konsep yang pernah terbukti dalam sejarah.
Betul, semua prestasi sains, ekonomi, politik, militer Islam telah dilampaui oleh Barat, betul. Tapi ada yang peradaban Barat tidak bisa melampaui peradaban Islam sekarang ini, yaitu Islam telah melahirkan manusia-manusia unggulan, insan-insan kamil sepanjang sejarah. Islam telah melahirkan pemimpin, bukan hanya seperti Rasulullah, itu jelas beliau seorang nabi, tapi seperti Abu Bakar As-Siddiq, seorang kepala negara yang tidak mau menggantungkan hidupnya pada negara. Jangankan korupsi, tidak mau dibiayai oleh negara. Meskipun akhirnya beliau menerima, ya kan, karena kalau Sayyidina Abu Bakar kepala negara berdagang, kapan ngurus negaranya? Kita pernah punya pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana pemimpin seperti Umar bin Khattab? Sulit kita bayangkan sekarang ini ada pemimpin seperti beliau yang kekuasaannya dari Afrika Utara sampai Asia Tengah. Ketika Umar bin Khattab berpidato, dihentikan pidatonya oleh seorang rakyatnya. Ditanya, dari mana Umar Anda dapat baju itu? Kepala negara pidato di stop, sehelai kain, Pak, ditanya. Ya, itu belum jam tangan, 70 juta. Ya. Baru sehelai kain sudah ditanya, dari mana Umar? Dia dijawab, dari anaknya. Ini bukan sembarangan. Ya, beliau belusukan, ya, tengah malam, ya, bukan hanya bawa pengawal, beliau sendirian Sayyidina Umar tuh, ya nggak tahu yang beliau itu seorang khalifah kepala negara, ya, seorang janda yang ceritanya sangat terkenal, ya, kemudian nggak kebagian makan, menangis Sayyidina Umar, pemimpin seperti itu, pemimpin yang menangis, ada jalan yang rusak, sekarang pemimpin tidur, jalan-jalan pada berlubang, gimana itu? Padahal itu tanggung jawab di akhirat. Ya, saya pernah dari pulang kampung sampai Cirebon ke Jakarta, masya Allah. Kok tega pemerintah itu, ya, membiarkan jalan rusak itu, ya, sampai saya berdoa terus gitu, ya. Alhamdulillah saya dizolimi oleh pemerintah, karena doa yang dizolimi itu kan makbul, ya kan. Jadi ketika jalanan rusak itu saya dizolimi, ya, wah ini saya enak ini, ya, kita dizolimi, ya. Terus di samping kanan kiri saya apa? Foto-foto calon gubernur senyum-senyum. Saya bilang ini tega banget, jadi calon gubernur ini masang foto senyum-senyum, ini gimana ini? Jalan rusak dia pasang poster. Kan mestinya poster itu untuk bikin jalan kan bisa duitnya. Itu enggak belajar fikul aulawiyat. Ya, jadi dalam siasah dia lebih penting bikin poster daripada memperbaiki jalan. Itu kan dosa. Ya, ada di kompleks saya begitu, calon anggota DPR, jalan komplek rusak, dia pasang poster, berarti dia dari Partai Islam. Akhirnya nggak jadi. Ngapain bikin poster? Jalan aja itu perbaiki, saya bilang jalan itu perbaiki, nanti ditulisi jalan diperbaiki oleh caleg ini. Nah itu kan manfaat, ya kan? Jadi ada gunanya gitu loh. Jadi politik itu harus pakai ilmu juga, ada ilmunya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini aizzatin alal kafirin, ya, kita punya pemimpin yang hebat, kita punya ulama-ulama cendekiawan yang luar biasa. Bandingkan dengan cendekiawan Barat, mereka biasanya tidak punya. Di dalam Islam itu uniknya, seorang itu dihormati sebagai ulama, itu bukan hanya ilmunya tinggi, tapi akhlaknya mulia. Guru-guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu membanggakan gurunya, bukan hanya gurunya pinter, gurunya alim, gurunya dermawan, gurunya orang soleh, ibadahnya. Para ulama itu murid-muridnya akan membanggakan gurunya seperti itu. Dan dulu yang diikuti ulama, bukan kelompok. Lihat dalam tradisi Islam, orang itu mengikuti siapa orang yang alim, orang yang soleh. Ini yang sekarang saya kadang-kadang lihat banyak orang-orang, anak-anak ya, mahasiswa itu gak ngerti apa-apa. Kamu tuh ngaji, enggak, saya pokoknya sudah ikut halakoh kamu sama siapa? Saya bilang kalau belajar sama yang alim, bukan belajar sama kelompoknya itu nggak baik, itu baik silahkan. Tapi kalau Anda belajar tafsir, belajarlah sama orang yang alim. Ini perlu dalam adab ilmu, ya, diajarkan. Sebab nanti kebangkitan Islam nggak mungkin kalau tanpa kebangkitan ilmu itu. Ya, belajarnya juga harus benar gitu ya. Jadi aizzatin al kafir, betul. Kita punya sejarah, bandingkan dengan sejarah Barat. Pernah dulu seminar di UMS kan tentang multikulturalisme. Ada orang Australia bilang bahwa ya multikulturalisme itu pinter. Saya bilang itu untuk Anda. Karena sejarah Australia, sejarah Barat itu sejarah pembantaian manusia. Sejarah Islam tidak seperti itu. Saya bilang masa kita mau diajari orang Amerika tentang HAM? Mereka pelanggar HAM terbesar. Kursus HAM ke Amerika. Ngapain?
Ya kan? Siapa yang coba buka lembaran sejarah itu? Siapa yang terbukti pernah memimpin dunia dengan aman, dengan sejahtera? Barat ini sudah 300 tahun lebih memimpin dunia. Dan mereka sekarang sudah mengaku mereka gagal. Paul Kennedy dalam bukunya The Rise and Fall of Great Civilizations itu menggambarkan bahwa sudah beberapa puluh tahun yang lalu peradaban Barat itu sudah decline, sudah turun. Ya. Jadi mereka sudah sampai pada puncaknya dan mereka sekarang sedang proses turun. Cuma turunnya ini lama gitu. Ya, jadi ini perlu kemudian nanti umat Islam itu bagaimana persiapannya. Jadi itu ya. Jadi kita pernah. Dan yang kedua, kebanggaan kita itu kita sekarang memeluk satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama wahyu, satu-satunya agama yang memiliki uswatun hasanah. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang punya uswatun hasanah. Tidak ada satupun agama yang punya konsep ritual yang tetap sampai akhir zaman. Itu cuma Islam. Jadi kalau kita mengatakan aizzatin alal kafirin, apa yang Anda banggakan? Kita punya konsep yang benar dan sejarah telah membuktikan Islam mampu memimpin. Kita bukan romantisisme, bukan membanggakan masa lalu, tidak. Tapi masa lalu itu kita anggap ya seperti kita bercermin, kalau kita kaca spion itu kan, kita melihat ke belakang untuk kita melangkah ke depan. Aizzatin alal kafirin. Jadi jangan sekarang ini yang sedih itu sampai ke tingkat perguruan tinggi kita belum mampu membuang konsep-konsep barat. Bahkan kadang-kadang sampai SD. Saya udah minta coba ya sekolah-sekolah Islam jangan lagi lah ajarkan teori manusia purba. Asal usul manusia itu manusia Goa, manusia purba. Aslinya dari Solo. Masa manusia pertama dari Solo? Yang bener aja gitu. Karena pusat peradaban manusia ya asal usulnya dari Solo, ya nggak tahu. Tapi apa betul kayak begitu? Itu kan menghina. Karena manusia Goa yang mereka gambarkan itu manusia yang tidak tahu untuk apa mereka hidup, kecuali untuk cari makan. Itu menghina Nabi itu. Karena Nabi dan para pengikutnya manusia-manusia yang tahu untuk apa hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu akhirnya anak-anak kita bisa tercemar pikirannya karena mereka ketika belajar sejarah mereka menjadi materialis. Kalau dikatakan, kenapa buku sejarah nggak ada Qur'annya, nggak ada wahyunya? Bilang, oh itu bukan, ini pelajaran sejarah Pak. Kalau itu pelajaran agama, nah itu sekuler, itu harus dipecat guru begitu. Iya. Ya. Jadi ini kan pelajaran sejarah, loh. Kenapa pelajaran sejarah nggak ada ayatnya? Itu kan kita bicara sejarah, sejarah asal usul manusia. Manusia itu kan yang penting bukan tulang. Kan sebetulnya aneh itu. Kita bicara asal usul manusia, kok yang diteliti tulang? Manusia itu yang penting kan jiwanya. Ya, dalam pepatah Arab yang dikutip Hamka dalam bukunya beliau pribadi itu, ya, beliau menggambarkan akbil ala nafsi wa aksin fadailaha fa innaka bin nafsi la bil jismi insanun. Manusia itu disebut manusia karena jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tapi sekarang lihat di buku-buku kalau bicara manusia dalam ekonomi, dalam politik, itu selalu entitas fisik. Bahkan dalam pelajaran psikologi, jiwa tidak dibahas. Dia belajar psikologi, tapi tidak bahas jiwa. Yang dibahas gejala-gejala jiwa. Gejala jiwa itu tidak dibahas. Jadi ini termasuk ini. Ya. Ini saya dengan Ustadz Azhari ini lagi melakukan perlawanan peradaban. Ya, kita bikin sekolah yang sama sekali tidak menginduk sama pemerintah. Nggak ada izin sama sekali. Izinnya dari Allah. Dan ternyata banyak muridnya. Ya, sekolahnya Ustadz Budi ini ngantri orang masuk itu, sampai ngantri. Padahal nggak ada formalitasnya, cuma formalitasnya dari Allah aja. Itu. Ternyata SD. Nah, sekarang saya pengen lagi bikin sampai S3, kita nggak usah ikut. Karena sekarang Masya Allah kita harus ngikutin sistem mereka, formalitas segala macam. Kalau nggak doktor, profesor, ya saya juga pimpin lembaga formal juga S2, S3. Tapi saya pikir kenapa harus kita ikuti terus jalur formal ini? Enggak apa jalur formal dibutuhkan, tapi ada jalur yang lain. Ya, kita harus melahirkan seorang yang kualitas ilmunya lebih tinggi dari profesor. Ya, tanpa harus mengikuti sistem barat. Karena sekarang universitas itu semakin diatur secara industri. Betul-betul sekarang orang kuliah itu hanya dijadikan sebagai calon pekerja. Hilang ruhnya, hilang ilmunya. Nah itu kita nggak akan bangkit kalau pendidikan kita nggak dibereskan. Karena sumber kebangkitan Islam itu dari situ, dari ilmu. Ilmunya salah.
Orang belajar ilmu materialis, itu masalahnya. Ya, ada survei di Unpad ya, Bandung. Ini dosennya cerita ke saya. Berapa tahun lalu di survei mahasiswa yang masuk fakultas kedokteran ditanya, untuk apa Anda masuk kedokteran? Itu 50% lebih menjawab cari uang. Jadi tegas. Ya. Jadi bisnis. Nah, itu kalau nanti dia nggak bisa cari uang, wah itu bahaya itu. Ya, dia dipaksakan untuk mencari uang. Jadi aizzatin alal kafirin. Kita tidak boleh merasa lemah, merasa rendah diri, tapi kita juga tidak ngawur. Ya, tadi kalau tanya Ustadz Ari, siap melawan Amerika? Siap sih. Ya kan? Saya sekarang ini jualan ayam soalnya. Saya bilang, Anda masih mau ayam Amerika atau ayam Islam? Saya bilang. Jadi susah juga orang Islam ini ngomong. Itu Syekh Syakib Arsalan dalam surat jawaban beliau pada Syekh Baisuni Imron di Kalimantan kan, limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Waktu itu Syekh Baisuni Imron nanya, kenapa wahai Syekh Syakib umat Islam ini mundur, kalah sama bangsa lain? Salah satu jawaban Syekh Arsalan apa? Bangsa muslim kurang disiplin, kurang cinta pengorbanan. Beliau contohkan orang-orang Inggris dimanapun mereka berada, mereka tidak mau membeli barang kecuali barang buatan negaranya. Mereka akan cari meskipun barangnya itu lebih mahal. Saya pernah ke Birmingham ya di Inggris tuh, ada anak IPB, alumni IPB buka toko kelontong di sana. Ya. Saya tanya apa bedanya? Dia cerita, itu bedanya konsumen Indonesia dengan Thailand. Kalau orang Thailand masuk ke toko dia yang cari terasi Thailand, meskipun nggak enak. Tapi kalau orang Indonesia kata dia, itu kita kasih produk dibaca made in Indonesia, malah nggak jadi beli. Jadi malah nggak percaya dengan produk orang Indonesia sendiri. Wah ini nggak boleh ini. Jadi kalau kita mau mengalahkan dalam jihad dalam ekonomi, salah satunya harus disiplin. Ya, harus disiplin. Kita harus mau nggak mau melawan kapitalisme, nanti harus dengan disiplin dalam pendidikan, dalam ekonomi dan sebagainya. Aizzatin al kafirin. Kemudian yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumatal laim. Selalu berjihad di jalan Allah. Kita harus menjadikan apapun bentuk aktivitas kita mudah-mudahan adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Jihad bil ilmi, ya, jihad bil mal, ya, jihad kalau memang musuh masuk ke negeri kita, ya kita harus jihad bil qital juga, ya. Kapan dibutuhkan jihad dalam berbagai bentuknya tidak pernah berhenti. Kemudian wala yakhafuna laumatal laim. Kita tidak peduli, tidak risau, tidak galau kalau sekarang itu ya, dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Insya Allah hadirin sekalian, kalau ini mampu kita laksanakan, ya kita optimis, ya kebangkitan Islam itu pasti terjadi karena itu janji Allah. Hanya yang masalah apakah kita ikut atau enggak. Nah, gitu. Apakah kita jadi penonton atau kita jadi bagian dari upaya untuk membangun proses kebangkitan Islam itu. Saya kira demikian, ya. Waktunya sudah lewat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.